Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Usman Jayadi Berkarya Lombok Timur. Apa kabar semua? Semoga kita senantiasa sehat walafiat serta di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini saya akan menuju ke Masjid Al-Mahabbah Desa Kabar. Pada hari ini, hari Senin tanggal 1 Mei 2022, bertepatan dengan 1 Syawal 1443 Hijriah. 1 Syawal adalah merupakan hari kemenangan untuk umat Islam sedunia. Dan di saat inilah umat Islam sedunia merayakan Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 Mei 2022. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita berjumpa dan bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Dan marilah kita sama-sama dengarkan dan saksikan khutbah yang disampaikan oleh Saudara Muhammad Zainul Hasani Saripudin MAG dari Dusun Gubuk Daya, wilayah Kekadusan Kabar Utara, Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Dan marilah kita sama-sama mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh beliau. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengisyaratkan dan memerintahkan kepada kita semua bahwa ketika engkau sudah melihat bulan Ramadan, maka segeralah untuk melaksanakan puasa sebulan penuh. Ketika engkau sudah melihat bulan Syawal, maka segeralah untuk berbuka, segeralah untuk berlebaran seperti yang kita laksanakan hari ini. Tentu dari tadi malam menggema takbir itu di seluruh negeri, desa dan dusun, menandakan bahwa Ramadan sudah meninggalkan kita. Dan sejak tadi malam kita sudah berada dalam bulan Syawal. Tentu ada rasa sedih dan pada satu sisi ada rasa bahagia. Sedih karena ditinggal bulan suci Ramadan yang tidak ada kepastian bahwa kita bisa berjumpa dengannya nanti tahun depan. Pada satu sisi kita bahagia karena di bulan Syawal ini kita mendapatkan kemenangan karena sebulan penuh kita melawan hawa nafsu kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Tentu setelah perayaan hari ini, 1 minggu setelah ini kita disibukkan dengan rutinitas kerja kita, baik kerja di sawah, di perkantoran dan lain sebagainya, sehingga cepat sekali rasanya bulan suci Ramadan itu hilang kemeriahannya daripada diri kita. Untuk itu sangat penting bagi kita semua untuk mendengar
atau memahami wasiat Ramadan setelah meninggalnya. Wasiat yang pertama untuk kita dari Ramadan adalah hendaklah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah yang kita lakukan itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Kerupaksi Pak Bos. Berarti takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dievaluasi semua gerak-gerik kita, karena tidak ada yang kita laksanakan di dunia ini tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengimplementasikan ketakwaan itu dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak terbatas ruang, waktu, dan profesi. Apapun profesi kita, hendaklah asas kita itu adalah ketakwaan. Ketika kita menjadi TNI Polri, maka ketakwaan TNI dan Polri adalah bagaimana dia mengayomi masyarakat dengan baik. Ketakwaan seorang guru adalah bagaimana membimbing potensi anak didiknya. Ketakwaan seorang pedagang adalah tidak curang di dalam jual beli. Ketakwaan seorang buruh adalah dia amanah di dalam melaksanakan pekerjaan tuannya, sehingga nanti apabila dia sudah mendapatkan gaji dan upah dan keringatnya itulah tergolong rezeki yang halal. Akan tetapi ketika semua pekerjaan itu tidak kita landaskan dengan asas ketakwaan, maka gaji yang diterima itu tergolong gaji yang haram. Dan tidak ada yang lebih pantas bagi orang yang memakan makanan haram kecuali api neraka. Dalam suatu kisah, ada seorang ulama besar dari Afghanistan bernama Ibrahim bin Adham. Suatu hari ditanya oleh salah satu jamaahnya, "Wahai imam, saya ini rajin beribadah. Saya ini tiap pagi petang mengangkat tangan saya berdoa kepada Allah. Tetapi kenapa hidup saya tidak berubah? Kenapa anak saya sepertinya kurang moral, kurang akhlak? Istri saya tidak bisa dikasih tahu, wahai imam. Kenapa itu kira-kira?" Maka Ibrahim bin Adham menjawab, "Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa kemungkinan besar keturunanmu menjadi tidak bermoral, istrimu tidak taat kepadamu, doamu tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam dirimu, di dalam istrimu, di dalam anakmu sudah ada makanan haram yang bersumber dari gaji yang haram." Maka maknanya adalah inilah kualitas hidup orang yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian wasiat Ramadan yang kedua kepada kita adalah jaga dan tingkatkan solidaritas atau sosial kemasyarakatan kita sesama manusia. Tentu kita masih ingat bahwa ketika di akhir Ramadan ada perintah wajib mengeluarkan zakat, menandakan bahwa Allah menyuruh kita agar menjaga hubungan baik bersama saudara-saudara kita. Kita saling tolong menolong dengan saudara-saudari kita. Dari semua harta yang kita miliki, hanya 2,5 kilo yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikeluarkan agar
saudara-saudari kita dapat makan enak pada pagi hari raya Idul Fitri. Begitu pentingnya ukhuwah ini, persaudaraan ini, maka setiap syariat-syariat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada isyarat sosial di sana. Ketika kita sedang sholat, ada perintah untuk salam ke kiri, salam ke kanan, menandakan bahwa hendaklah kamu lihat di sekelilingmu. Pergi haji, ada disuruh untuk menyembelih hewan. Kemudian hewan itu nanti akan dibagikan kepada orang-orang fakir miskin, menandakan ada isyarat di sana untuk kita saling berbagi sesama manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka ketika ada kekayaan itu, harta itu ada pada diri kita, jangan pernah pelit untuk mengeluarkannya. Karena kekayaan, jabatan, harta itu tidak membuat kita mulia. Seandainya harta membuat orang mulia, jabatan membuat orang mulia, pasti Fir'aun lebih mulia sekarang ini. Pasti Qarun lebih mulia hari ini. Entoh nyatanya dia diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hayat masih dikandung badan, buatlah ladang yang bagus di dunia ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk kita bercocok tanam, untuk kita menabung hal-hal yang baik sebagai teman kita di barzah nanti. Maka ketika ada pembangunan masjid seperti kita di desa kita, buatlah ladang jariyah, sedekah jariyah. Ya, ada pembangunan masjid, pembangunan mushola, pembangunan madrasah, sumbangkan harta itu. Karena kalau kita meninggal, itu yang terus mengalir pahalanya. Kemudian yang kedua adalah yuntafa'u bih, cetak generasi-generasi yang bermanfaat hidupnya, yang mempunyai ilmu pengetahuan sehingga dia mengenal agamanya. Kemudian yang ketiga adalah waladun sholih yad'ulah, cetak generasi-generasi Islami yang ketika kita sedang sakaratul maut, anak kita tidak bengong. Anak kita tahu apa yang mesti dibaca ketika orang tuanya sedang sakaratul maut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, wasiat yang ketiga adalah perbanyak istighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu merbot. Siti Aisyah ketika di pertengahan bulan suci Ramadan, dia meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Amalan apa yang paling baik saya perbuat ketika di bulan suci Ramadan, terutama ketika malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah SAW menjawab, perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Doa ini mengisyaratkan kepada kita bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa, tetapi sebaik-baik pendosa adalah yang sadar akan dosanya dan lalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak cukup kita hanya meminta ampun kepada Allah kalau masih kita tidak tegur sapa dengan saudara kita, tidak tegur sapa dengan tetangga kita. Karena pernah suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya, "Atadruna mal muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah engkau siapakah orang yang paling bangkrut itu? Sahabat menjawab, "Wahai Rasul, yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai kepeng, wahai Rasul."
dia tidak mempunyai duit, harta benda, tidak memiliki itu. Maka Rasul menjawab, wahai para sahabatku, ketahuilah bahwa orang yang paling bangkrut itu adalah orang yang nanti dihisab amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa amal sholatnya, membawa amal puasanya, zakatnya, hajinya, akan tetapi dia memiliki dosa mencaci maki saudaranya, dia memiliki dosa memfitnah saudaranya, dia memiliki dosa menggibah, menggosip saudaranya. Maka setiap kebaikan yang dilakukan itu diambil pahalanya oleh orang yang dizolimi itu. Ketika sudah habis pahalanya, maka dosa orang yang terzolimi dipindahkan kepada orang yang menzolimi. Tentu dari hadis ini apa yang kita bisa ambil? Yang pertama adalah kalau kita mempunyai kesalahan kepada Allah, dengan mengangkat tangan saja Allah akan mengampuni. Akan tetapi ketika kita memiliki kesalahan kepada saudara kita sesama manusia, tidak akan diampuni kecuali kita langsung menghadapnya dan dia ikhlas memaafkan kita. Maka momentum hari ini saya berpesan kepada diri saya dan berpesan kepada semua jamaah. Pertama, datanglah silaturahim kepada orang tua kita. Ketika tahun ini ada orang tuanya yang masih hidup, datang ke rumahnya, lihat wajahnya, kecup keningnya, peluk dia, sujud di kakinya. Karena mungkin selama ini kita memiliki salah yang banyak. Mungkin selama ini setelah kita berkeluarga, kita lebih mementingkan istri kita dibanding dia. Maka datangilah rumahnya, cium dia dan minta maaf, mintalah restu dari orang tua kita, dan doakan dia supaya dia diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hari ini, tahun ini, orang tua kita ada yang sudah meninggal dunia, maka ringankan kaki kita sejenak untuk pergi ziarah ke kuburnya. Pergi ziarah ke kuburnya. Kenal semua masa lalu kita dengannya, yang dimana pagi-pagi kita dipasangkan baju lebaran oleh orang tua kita. Tapi tahun ini orang tua kita sudah tiada. Maka bacakanlah dia doa agar dia diselamatkan dan ditempatkan di sisi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Setelah kita silaturahim kepada orang tua kita, pergilah kepada saudara-saudari kita yang sekandung dengan kita, yang mungkin dulu ketika kita masih kecil kita bermain enak sekali. Ketika kita kecil kita bermain, kita kelahi sebentar, tidak tegur sapa. Akan tetapi tidak lama setelah kita berkelahi, kita berjabat tangan lagi, kita bermain lagi. Maka hari ini ketika ada di antara kita yang tidak pernah tegur sapa dengan saudara kandungnya, maka datanglah, peluklah ia, ajak dia bermain, mengingat masa lalu di mana kita sama-sama tukeran baju lebaran. Maka setelah kita silaturahim kepada saudara-saudari sekandung kita, datangilah tetangga-tetangga kita, yang dimana tetangga kita itu adalah orang yang tidak memiliki ikatan biologis dengan kita, namun setiap hari mau bercengkrama dengan kita, mau mengasih kita makan walaupun cuma sedikit. Maka minta ampunlah kepada tetangga-tetangga kita agar di hari ini kita benar-benar keluar menjadi manusia yang fitrah. Ma'asyiral muslimin,
wal muslimat rahimakumullah. Hanya ini khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.